Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO SAGE. Nah, jadi PT Sabta Usaha Gemilang Indah atau SAGE ini didirikan pada tahun 1992. Namun, baru beroperasi secara komersial itu di tahun 2017. Nah, saat ini SAGE sedang mengembangkan kawasan residensial dan juga komersial dengan lahan seluas 6,5 hektar di daerah Cibinong, Bogor. Nah, kawasan tersebut juga merupakan bagian dari rencana Master Plan Cibinong New City dengan total luasnya itu 125 hektar. Yang dimana di dalam area tersebut akan dibangun juga Central Business District yang meliputi perkantoran, ruko, pasar modern, pusat perbelanjaan, hotel, dan juga apartemen. Nah, untuk marketing sales dari Sage, Sobat Maya bisa lihat di sini ya. Jadi di tahun 2018 cuma ada satu rumah tapak yang terjual dan selanjutnya per Juli 2022 itu secara akumulatif untuk rumah tapak yang berhasil dijual itu adalah sebesar 261 rumah tapak dan untuk ruko sebesar 26 ruko. Jadi untuk skala dari Sage ini nggak terlalu besar ya. Nah, Sobat Maya bisa lihat untuk lokasinya di sini ya. Lalu untuk foto-foto dokumentasi dari proses pembangunannya Sage. Nah, untuk pemegang saham dari Sage ini hanya ada 3 ya Sobat Maya. Dengan kepemilikan terbesar itu dimiliki oleh PT Benteng Terang Sejahtera sebesar 87,54%. Nah, di IPO-nya Sage ini ada lock-up period ya Sobat Maya. Selama 8 bulan semenjak Sage listing di bursanya kita. Nah, kalau misalnya Sobat Maya lihat nih dari daftar pemegang sahamnya yaitu Edward Halim dan juga Erwin Tan, pastinya Sobat Maya kalau misalnya details dan udah lama di saham pastinya tahu ya siapa kedua orang ini. Nah, ini lumayan menarik nih Sobat Maya. Jadi kita lihat dari Dewan Komisaris dan juga direksinya ya. Nah, Bapak Erwin Tan ini adalah komisaris utama dari Sage. Dan beliau juga adalah wakil direktur dari BCIP. Nah, sama dengan Bapak Erwin Tan, Bapak Edward Halim itu juga sama ya. Ini ada hubungannya dengan BCIP. Lalu kalau misalnya kita lihat Bapak Handri Susanto yang merupakan komisaris independen, itu selain ada hubungannya dengan BCIP, ada juga hubungannya dengan WinAir. Jadi kalau misalnya kita lihat dari susunan komisaris direkturnya, lalu pemegang sahamnya, ya kemungkinan Sage ini pergerakannya akan mirip-mirip nih dengan BSBK, WinAir, ataupun kayak Kabak. Nah, coba kita lanjut dulu lah ya, melihat kinerjanya dari Sage. Nah, dari sisi penjualan, nggak terlalu besar ya Sobat Maya, tapi terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Di 2019, pendapatannya itu hanya 331 juta, tapi per akhir tahun 2021, pendapatannya itu udah 26 miliar. Dari sisi laba bersih, di tahun 2019 ini masih merugi ya. Di tahun 2020 juga masih merugi, tapi di tahun 2021 sudah mulai mencetak laba sebesar 4,8 miliar. Nah, di tahun 2021 ini agak ajaib juga sebenarnya ya Sobat Maya. Kalau misalnya kita lihat di sini, per 31 Agustus 2021, penjualannya itu hanya 2,2 miliar dan masih membukukan kerugian sebesar 4,1 miliar. Tapi tiba-tiba di akhir tahun, penjualannya langsung melesat dan langsung membukukan laba bersih. Tapi kita nggak perlu terlalu memusingkan hal itu ya. Karena kalau misalnya kita lihat baik WinAir, Kabak, ataupun BSBK, ya kurang lebih tahulah angka-angkanya dari mana. Oke, kita lanjut ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 1,6 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 20,04% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 100 hingga 125. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 201 miliar. Lumayan besar ya Sobat Maya. Tadi kalau misalnya kita lihat pendapatannya hanya 20 miliar dan laba bersihnya itu cuma 4 miliar, tapi dana yang ingin diraup itu sebesar 201 miliar. Lalu dalam IPO ini juga akan diterbitkan waran seri 1 ya dengan rasio 4:5. Tentu saja dengan adanya waran dengan rasio 4:5 ini akan membuat IPO-nya Sage ini menjadi sangat menarik. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu sekitar 113 miliar itu akan digunakan untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga yaitu PT Multi Mandiri Persada sehubungan dengan pembelian lahan di kawasan perseroan beroperasi ataupun di Cibinong ya. Lalu yang kedua adalah sekitar 30 miliar itu akan digunakan untuk pembangunan proyek perumahan Cibinong New City Cluster Winner Sabta Villa tahap 2 dan sebagian tahap 3.
Lalu tujuan selanjutnya adalah sekitar 10 miliar itu akan digunakan untuk tambahan lahan di sekitar kawasan Cibinong New City. Dan terakhir itu sisanya akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini agak kurang oke ya Sobat Maya. Sebagian besar itu dipakai untuk pembayaran utang. Jadi sebenarnya bisnis kayak Sage ini enak ya Sobat Maya. Bisa beli tanah itu dengan uang para investor. Dan kita sebagai para investor itu nggak ada hak ya untuk mendapatkan kayak bunga atau dividen. Padahal uang kita yang dipakai untuk beli lahannya. Tapi ya mau gimana lagi ya. Walaupun emang agak kesal, tapi ya emang cara tersebut ya secara hukum itu legal ya di Indonesia. Oke, kita lanjut ke underwriter-nya. Nah, yang akan menjadi underwriter dari IPO-nya Sage ini adalah Danatama Makmur Sekuritas ataupun dengan kode brokernya II. Nah, II ini cukup sering ya mengawal saham IPO Sobat Maya. Sobat Maya bisa lihat list-listnya di sini. Secara track record, ya II ini lumayan oke lah ya dalam mengawal saham IPO. Selanjutnya kita lihat laporan keuangannya. Dari sisi aset terjadi peningkatan ya dari tahun ke tahun. Lalu kita lihat dari sisi liabilitas juga terjadi peningkatan ya dari tahun ke tahun. Dan di tahun 2022 itu emang ada sedikit penurunan sih dari sisi liabilitasnya. Lalu jika kita lihat dari sisi ekuitasnya, ini terjadi peningkatan yang signifikan ya di tahun 2020. Yang sebelumnya itu cuma 710 miliar, naik signifikan menjadi 109 miliar. Nah, ini karena adanya penambahan modal ditempatkan dan di store penuh ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari saldo labanya, hingga tahun 2020, saldo labanya ini masih defisit. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka kemungkinan besar Sage ini masih akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Tapi untuk lebih pastinya, kita tunggu aja ya pengumuman resminya. Oke, kita beralih ke valuasinya. Nah, di tahun 2021, valuasi dari Sage ini sangat mahal ya Sobat Maya. PER-nya di 164 kali dan PBV-nya di 6,95 kali. Sementara di tahun 2022, valuasinya ya mendingan lah ya, walaupun masih tetap mahal. PER-nya di 142 kali dan PBV-nya di 3,12 kali. Lalu yang agak mengejutkan adalah dari sisi market cap-nya, jika Sage ini listing di harga tertingginya yaitu di 125, maka market cap-nya itu akan berada di angka 1 triliun, alias gede banget ya. Tapi kalau misalnya kita lihat kayak WinAir ataupun BSBK, kemungkinan besar nanti Sage ini akan listing di harga 100. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama adalah market cap-nya Sage itu tergolong sangat besar ya jika kita bandingkan dengan fundamental perusahaannya. Bayangkan perusahaan dengan revenue itu cuma 20 miliar, dengan net income-nya 4 miliar, tapi bakal punya market cap itu hingga 1 triliun. Gila banget nggak tuh? Lalu seperti yang udah kita bahas sebelumnya, Sage ini juga punya hubungan ya dengan BCIP dan juga WinAir. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari Sage ini tergolong mahal ya, bahkan untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya kurang bagus, itu hampir keseluruhan dana dipakai untuk pembayaran hutang. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Sage ini adalah II. Nah, track record II dalam mengawal saham IPO itu cukup bagus. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini, terbit pula waran seri 1 dengan rasio 4:5. Nah, hal inilah yang membuat IPO Sage itu menjadi sangat menarik. Karena tentu saja resiko kerugian di IPO-nya Sage ini sangat diminimalisir. Kalau misalnya induknya nggak dikunci di ARB, itu most likely 99% pasti cuan di IPO-nya Sage ini. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Kalau misalnya kita bicara dari sisi fundamental, udah pasti coret lah ya untuk Sage ini. Valuasinya mahal, market cap-nya agak nggak masuk akal, terus manajemennya juga terkoneksi dengan WinAir dan juga BCIP. Jadi kayaknya secara fundamental sih pasti big no-no. Tapi kalau misalnya kita lihat pola sahamnya, terus kayak jumlah rasio warannya, nah ini membuat IPO Hunter itu sangat menarik ya IPO-nya Sage ini. Kalaupun apes-apes polanya itu beda dengan BSBK dan WinAir, ya tetap aja warannya itu bisa menjadi penolong ya. Kalau misalnya ternyata malah mirip polanya dengan BSBK dan juga WinAir, ya itu malah bisa jadi jackpot. Cuma yang perlu diperhatikan adalah pada saat Sage ini listing nantinya, itu tuh kalau nggak salah ada 4 IPO lainnya yang barengan nih Sobat Maya. Jadi
agak susah untuk mantaunya ya. Kalau nggak salah tuh nanti bakalan ada 4 saham yang listing barengan ya. Jadi Tron, Sage, Cuan, dan juga NSSS. Kalau Cuan kemungkinan besar saya pasti ikut. Kalau Tron masih belum tahu. Dan kemungkinan Sage saya ikut. Sementara NSSS kemungkinan saya skip. Jadi secara pribadi sih saya berharapnya Sage ini bisa polanya itu kayak BSBK ya ataupun WinR ya. Cuma yang nggak tahu ya karena pola bandar itu selalu berubah, nggak bisa ditebak. Tapi semoga aja seperti itu. Nah, sedikit reminder buat Sobat Maya semuanya. Kalau misalnya pun nantinya Sage ini polanya sama kayak BSBK ataupun WinR, pastikan Sobat Maya itu nggak FOMO ya. Jadi dari sisi waran, ya kalau misalnya udah naik tinggi, jangan dikejar. Terus kalau misalnya emang kayak udah beli warannya, terus turun terus, jangan lupa di cut loss. Ingat pengalaman di BSBKW ya. Itu banyak banget orang yang DM ke saya, tanya tentang bagaimana nih BSBKW turun terus. Itu tuh kita nggak akan pernah tahu, karena bandar yang gerakin harganya, full gerakin harganya, mereka yang berkuasa, kita mau harapin dari fundamental juga nggak bisa. Sementara kalau misalnya induknya, itu walaupun digocek naik turun, naik turun, naik turun, Sobat Maya tetap harus ingat ya, bahwa fundamentalnya itu kurang bagus. Jadi bagi Sobat Maya yang punya nyali, yang mau trading di saham Sage ini, ya pastikan kalau misalnya emang turun, ya disiplin cut loss nantinya. Lalu yang terakhir yang nggak bosan-bosannya saya sampaikan, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Kalau misalnya kita bicara tahun lalu, saya selalu ngomong kayak gitu, tapi ujung-ujungnya cuan. Di kuartal 1 2023, itu udah jelas banget ya, saham IPO itu nggak luput dari yang namanya resiko. Most likely saya juga akan rugi di kuartal 1 2023 ini. Jadi kalau misalnya Sobat Maya masih mau melakukan order saham IPO, itu pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Karena sejatinya itu nggak ada pola yang 100% benar di bursanya kita. Mau scalping, mau invest, mau trading, ataupun IPO hunter. Jadi bijak-bijak dalam membeli ataupun menjual saham. Dan semoga nantinya Sobat Maya bisa tetap cuan dengan pilihan yang Sobat Maya ambil ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Sage. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan melakukan order saham IPO Sage atau enggak? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO lainnya. Dah!